Nah, kembali lagi cuy. Kali ini kita review apa ini? Ini adalah jam tangan yang belum pernah kita review. Banyak sebenarnya yang minta request dari kemarin tuh, Bang, review Pagani Skeleton beberapa kali karena Pagani Skeleton itu ada berbagai macam model dan yang kaca safir dan menurutku masih memenuhi standar untuk kita review. Anjay, punya standar tinggi juga. Yang memenuhi itu ini gitu. Ini kaca safir bro gitu. Ini saat memenuhi standar bro. Ini Pagani Design model Daytona Homas. Daytona yang dipakai Ronaldo, mirip dengan Daytona Rolex yang dipakai Ronaldo. Nih kita zoom nih. Nih lightingnya aku deketin. Set. Zoom lagi bang. Set. Nah kelihatan kan detailnya? Apakah terlihat skeletonnya? Nah ini sampai belakang nih tuh. Aku sorry lupa nggak pakai kaos tangan cuy. Sebentar aku pakai sebentar ya. Kaos tangan ajaibnya kelupaan ini. Gara-gara nih langsung ini cuy. Langsung tak tok aja. Nah ini. Ini itu mungkin untuk kaum awam bisa dia bilangnya chronograph, cuman dia nggak memiliki fungsi stopwatch begitu. Apa bang terus itu fungsinya? Sebenarnya bisa aja stopwatch untuk per 1 menit ya, atau untuk ini tachymeter nih untuk ngukur ini bisa. Cuman stopwatchnya ini untuk 1 menitan gitu. Dalam artian ya pakai fitur ini nih, aku kasih lihat. Pakai fitur hack. Nah, ini berbeda dengan mesin Rolex automatic yang KW. Karena ada Rolex automatic KW yang dia pakai fitur kalender, hari dan fitur 24 jam tapi dia nggak hack mekanisme. Kalau ini hack mekanisme dia. Jadi ketika kita tarik dia mati jarum ininya, jarum menitnya gitu. Setelah kita tekan lagi dia play lagi. Nah, itu jadi dia juga bisa difungsikan stopwatch misal dari angka sini gitu kan. Untuk di bagian sebelah kanan ini ada kalender di sebelah ini cuy. Nah ini di kalender cuy. Kalender di tanggal 1 sampai tanggal 31. Di ini ada indikator siang malam 24 jam. Ini ada indikator hari di sini. Dan ini semua berfungsi cuy. Nih kalian bisa cek. Nih matching. Nah, mekanismenya ini lucu banget nih lihat. Kelihatan cuy ini. Harinya kita putar. Nah, ini kelihatan nih di sini indikatornya lihat. Ceting. Unik banget. Ini bagi kalian yang pecinta jam fashion atau jam untuk mungkin ngantor segala macam itu bagus. Bagus kalau kalian nggak suka Daytona yang quartz mungkin bang aku Daytona nggak suka yang quartz gitu kan. Pengen model Daytona tapi yang automatic. Yang fiturnya cukup berguna untuk ngantor. Kenapa berguna aku bilang? Karena ada hari di sini, ada tanggal di sini ya kan. Ada fitur siang malam. Siapa tahu kan ketiduran di kantor. Terus lupa ini jam berapa. Dilihat jam 7, ini jam 7 pagi apa jam 7 malam. Nah, ada fitur siang malam di sini. Kalau jam 7 pagi dia menunjukkannya di angka ini. Kalau jam 7 malam di angka sebelah kiri ini. Nah, ini loh, ini indikator 24 jam. Nah, kalau bingung ditanya bos tanggal berapa, ada kalender di sini. Kalau bingung lagi hari apa hari ini, ada hari di sini. Cakep banget gak tuh? Kayak udah apa ya? Udah menyesuaikan lah untuk orang-orang yang pengen langsung lihat sekalian gitu. Dan ini jam tangan ini tanpa baterai gitu. Artinya automatic 100%. Bukan make quartz lagi seperti yang Daytona yang kemarin kalian lihat begitu cuy. Dan ini bezelnya juga dia udah seramik. Ya bezelnya udah full seramik. Kacanya udah safir 316 safir plus air coating dan steelnya 316L nih akan kita tes untuk bagian kacanya.
Apakah dia benar-benar safir ya kan? Karena kalau nggak safir nih, tuh kan. Karena kalau nggak benar-benar safir nih, gagal nih masuk channel ini nih. Udah tag video nih, nggak safir langsung di dep. Tuh kan, rata kanan. Kalau kalian pengen model ini langsung meluncur bagian sebelah kiri. Nah, di sini nih. Nah, sini, oke? Kalau kalian pengen model ini yang bener-bener dapat model ini ya. Biasanya soalnya orang check out nih dapatnya model lain gitu atau dapatnya merek lain atau gimana nggak tahu lah gitu. Kalau kalian pengen yang bener-bener dapat model seperti ini, terpercaya toko asli WAC Store. Hanya linknya ada di deskripsi. Begitu coy. Sama di link di kolom komentar mungkin nanti aku kasih linknya ya. Jadi ini berfungsi semua. Untuk setting tanggalnya gimana ya? Aku juga belum tahu ini masalahnya setting tanggal nih. Ini setting jamnya. Ntar. Lewat mana tinggal? Lewat mana setting tanggalnya ya? Lewat bawah ini kali ya. Ntar. Bawah ini setting apa? Oh iya tanggal ini. Ah kan. Tanggal ini tuh apa loh ini nih. Aku zoom nih. Nah, 9 ya kan. 10, 11, 12, 13. Nah, kalau nggak setting tanggal ini juga ada gerak nih di bawah nih. Nih lihat. Nah, gerak tuh. Nah, jadi mekanismenya ada yang gerak memang. Dan geraknya terlihat oleh kita gitu. Jadi kayak mungkin menurut beberapa orang ini satisfied sih gitu. Nah, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ketika di tengah 5 dengan 7 ini berarti 6 gitu. Nah, kalau ke 7, 8, 9, nah 10, 11, nah gitu. Oke, udah? Bang, untuk mesinnya dia tenagai mesin apa, Bang? Ini mesinnya udah bermerek, Bro. Bukan mesin kaleng-kaleng seperti Rolex KW, Bro. Ini mesinnya dia ditenagai dengan mesin Seagull Automatic Movement. Ini yang versi terbaru ya, yang kacanya udah bening, yang udah safir plus AR coating. Karena ada yang versi lama juga, yang dialnya ini yang bezelnya ada permata-permatanya ada itu. Aku nggak mau review itu. Karena kenapa? Menurutku itu nggak layak masuk di channel ini atau untuk diperjualbelikan karena bezelnya itu permata-permata yang ditanam seperti itu beresiko untuk dia akan copot di apa namanya di waktu tertentu atau di nggak tahu lah kapan gitu karena misal jatuh segala macam pasti ada lah peluangnya copot gitu nanti jangan sampai jamnya rusak reputasi saya ikut rusak begitu bro. Jadi kita ini sangat menjaga bro ya. Nah begitu kira-kira oke. Untuk water resistnya ini sudah 100 meter jadi aman banget untuk hujan-hujan untuk mandi untuk nyelam monggo silahkan begitu cuy. Nah ini kita lock lagi. Bagi yang suka jarum besarnya selalu bergerak, nah kayak gini, ini cocok banget karena jarum besarnya di sini sebagai indikator detik, cuy. Jadi pasti akan selalu bergerak. Nih, oke, Bang untuk dimensinya kayak mana itu, Bang? Nih kita ukur dimensinya nih, ya kan? Nih untuk rantainya dia pakai rantainya mirip Rolex persis, klepnya penguncinya juga mirip Rolex. Backcase-nya dia, nah backcase-nya juga ganteng banget ini cuy. Backcase-nya dia ada di kacanya itu ada engrave, bukan engrave sih, kayak apa ya ini ya. Backcase-nya itu ada semacam gambar-gambar gitu cuy, kayak gambaran kita waktu SD pakai alat itu loh. Pakai alat penggaris yang diputar-putar pakai pensil lah kayak gitu ini ya kan. Terus masih kelihatan rotornya juga kelihatan mesinnya full kelihatan stainless steel 316L finishing brush glossy brush sama dengan Daytona aslinya. Ini kita langsung ukur-ukur saja kita zoom out dulu set. Wih ganteng banget bro. Jadi aku kenapa lihat ini itu karena dia dari jauh semakin dilihat semakin ganteng karena orang nggak bakal notice nggak bakal lihat ada tulisan Pagani Design karena dari sini aja gak kelihatan nih lihat gak kelihatan masa orang harus ngezoom begini loh oh Pagani Design gitu
Karena ini tipe fashion watch, kalau skeleton pasti dia harusnya nggak punya loom ya. Kalaupun dikasih loom itu sudah bagus banget harusnya. Karena dia harusnya nggak punya loom karena skeleton cuy. Jam fashion gitu. Nah, diameternya dia di 39. Diameternya dia di 39, sedikit lebih kecil dibanding Daytona yang quartz. Tapi untuk lak-tulaknya sama cuy. Jadi kalian jangan terkecoh meskipun dia ini lak-tulaknya sama 47,5 begitu. Kenapa lebih kecil? Karena ini hanya saya ukur bezelnya. Kalau diukur sama ininya, sama crownnya with crown ya 43 begitu cuy. Oke. Untuk dari laknya dia ukurannya di 20 mm jadi bisa diganti rubber mungkin kalau kalian pengen butterfly bakal rubber, pengen kulit, wah ini ganti cakep. Kalau ini sih menurutku diganti rubber hitam nih gantengnya nambah sih menurutku. Serius, gantengnya nambah ini barang nih. Kita akan coba tes loomnya cuy. Apakah loomnya juga akan seterang itu? Enggak, tentunya dong. Enggak dong. Ini kan bukan jam diver. Meskipun pakai bezel, kalian indikatornya bezelnya lihat dulu bezel tachymeter atau bezel submarine gitu. Kalau bezel tachymeter jangan berharap ada loom yang gahar begitu cuy, oke? Nih akan kita cek. Masih ada lampu atas. Nah, ini untuk loomnya. Aku rasa sih ketika mati lampu di kantor dari semisal 1 jam 2 jam akan masih terlihat gitu. Tapi nggak mungkin dong mati lampu sampai 3 jam atau lebih. Pun itu masih waktu siang hari. Kecuali kalian lembur ya kan. Itu terus mati lampu nggak bisa lihat jam itu udah kondisi lain bro. Beli center, jangan ngandelin jam tangan. Beli center, ada HP, ada flash. Oke, jangan ngandelin jam tangan sebagai penerangan. Artinya gini, kenapa aku bisa bilang seperti itu? Karena orang kalau pengen dapat fungsinya apa, ya beli apa gitu. Contoh nih, orang pengen dapat fungsinya jam tangan kantoran, yang dia pengen ada hari, ada tanggal, dan ada indikator 24 jam. Itu jangan mencari luminusnya gitu ya. Ini memang fungsinya seperti ini. Sama kayak halnya orang mencari baju gitu. Ya ke brand baju yang expert gitu, yang bener-bener dia brandnya ini bikin baju gitu. Sama halnya kalau kalian pengen jam tangan gitu, jangan cari brand yang dia itu palu gada gitu. Ada kok jam tangan merek LV katakanlah seperti itu. Ada kok jam tangan merek apa namanya? Mungkin Adidas atau mungkin atau apapun itu ya. Kita nggak tahu, cuman yang pasti karena mereka profesor-profesornya, ahli-ahlinya yang tenaga-tenaganya di corporate tersebut harus memikirkan fashion, ya pasti mereka mikirnya jam tangan sebagai pelengkap gitu ya, pelengkap fashionnya. Bukan berarti mereka memikirkan horological yang lebih dalam, yang lebih deep, karena mereka mau fokusnya fashion tampilan. Jangan berharap kalian membeli jam tangan fashion berharap speknya bagus, jangan gitu. Kalian salah kalian yang beli. Emang itu fungsionalnya untuk gelang aja, untuk pelengkap fashion begitu. Jadi pastikan, contoh kalau kalian bang jam tangan yang kuat untuk tempur segala macam, jangan cari smartwatch. Meskipun smartwatch kuat, sekuat-kuatnya smartwatch, lebih kuat Casio gitu ibaratnya, atau G-Shock yang bener-bener dia mungkin apa, untuk orang ke gunung harus ada fitur di atasnya berapa meter MDPL segala macam begitu kan. Nah pakainya itu begitu. Toh juga dia nggak perlu ngecas kalau G-Shock kan, artinya lebih kuat dari smartwatch gitu. Jadi memang peruntukannya masing-masing dan lain-lain begitu coy. Kalau ini untuk jam tangan, menurutku sih ini kurang cocok kalau dipakai jam tangan tempur ya. Menurutku ini cocok dipakai ya ngantor sehari-hari nggak apa-apa. Cuman kalau untuk bener-bener tempur kayaknya sih nggak cocok. Kenapa aku bilang nggak cocok? Karena dia kan nggak ada luminusnya toh, nggak ada luminusnya gitu. Dan ini cara bacanya agak lumayan sulit kalau kita lagi mungkin berkendara
atau lagi di pilot apa namanya jadi pilot nih kan, pilot jamnya GMT bro, atau field watch, atau jam tangan pilot watch yang angkanya gede, markernya gede gitu-gitu. Kayak Samarin juga nggak enak nih, masa renang lihat begini nggak kelihatan bro, mata bro, serius. Nah ini itu untuk jam orang kantoran yang santai, bahkan bisa pakai kacamata, nah kayak gitu-gitu, jadi kelihatan, nah gitu langsung kelihatan bro. Oke, jadi dilihat nih, loh jam berapa kelihatan gitu kira-kira. Ini mengedepankan fashion karena ketika kita semisal di kantor atau ketemu dengan klien, kita seorang pengacara dan lain-lain, itu kita akan bertemu dengan orang lain gitu. Dimana pasti ini kalau menurutku dari jarak 1 meter atau 2 meter sudah nggak kelihatan logonya bro. Jadi pasti orang notice pasti itu Rolex gitu kayak, karena bentuknya Daytona ya kan, skeleton persis kayak Rolex Daytona skeleton gitu. Jadi orang mikirnya antara itu ya Rolex gitu, apalagi gitu. Karena logonya bahkan nggak kelihatan bro, dari ini aja nggak kelihatan nih. Ini aja baru berapa sentimeter aja udah kayak gimana gitu, apalagi dari jauh gitu kan, nggak bakal kelihatan sih. Jarak 1 meter aku pastikan nggak bakal kelihatan, kalian baca logonya apa dan segala macam nggak kelihatan. Cuman kalau lihat jam berapanya masih terlihat gitu. Karena memang kayaknya Pagani sengaja banget dia buat logonya di bikin warna hitam ya kan, sama kayak marker-marker pinggirannya hitam semua. Memang sengaja banget kayaknya dia ini, pengen di notice banget kayaknya dia nih, lihat. Nah oke. Mantap sekali. Dan enaknya Pagani itu dia meskipun dia otomatis dan dia banyak kompleksitas yang harusnya lebih tebal, dia ketebalannya masih dalam batas wajar normal cuy. Nah lihat 12,5 ini batas normal banget ini menurutku, kayak ada lihat tipis, bisa aku bilang tipis backcase-nya itu. Jadi nah ini untuk di bagian crownnya itu udah ada logo Paganinya, semua tombol berfungsi, semua ini bisa dijalankan dengan baik. Dan bezel fix bezel karena dia Daytona untuk mengukur kecepatan, ada tachymeter begitu cuy. Udah, ini ada tulisan di belakangnya, ada water resist 100 meter. Kita akan coba on hands bro ya kan. Biasanya kan kalian menyukai bang on hands dong, tolong dong. Akan kita coba on hands bro. Ketika sudah on hands, bentuknya seperti ini cuy. Kekecilan. Nah ini, menurutku sih cakep banget ya ini. Ini barang ini salah satu barang yang mungkin cakep lah. Dan harganya masih 1 jutaan. Mengapa dari itu aku bilang ini sangat recommended untuk orang-orang yang pengen kantoran santai-santai kan, pengen nambah koleksi jam. Nih jamku kok belum ada yang skeleton ya, tapi kalau aku pengen beli skeleton tapi takut mesin kalengan, brand-brand Indonesia kebanyakan skeletonnya mesin kalengan nggak jelas segala macem. Watt resist cuma 5 ATM, belum screw down crown, belum kaca safir, takut kacanya pecah. Ini solusinya bro, ya kan, takut steelnya kelupas, takut bezelnya warnanya mengelupas atau bezelnya warnanya berubah gitu, karena ini bezelnya seramik jadi udah garansi banget nggak mungkin berubah warna cuy. Nah oke. Cakep banget ini sih, asli sih. Cakep sih ini. Aku pun kalau semisal pakai ini pede-pede aja gitu. Cakep soalnya. Warna merahnya di bagian hari itu menurutku bagus sih. Nah, kita zoom sedikit dan akan kita sudahi. Sampai ketemu lagi. Selamat tahun baru. Ini nggak tahu kita kita upload kapan ya, tapi selamat tahun baru. Mohon maaf apabila teman-teman ada kesalahan. Jadi lebaran. Kok kenapa teman-teman yang jadi kesalahan? Enggak. Maksudnya mohon maaf bagi teman-teman ketika aku punya kata-kata yang kurang berkenan atau ada kata-kata yang salah, mungkin aku menyebutkan diameter, aku menyebutkan apa, ada beberapa kali pasti salah cuy. Karena yang biasanya YouTuber itu pakai skrip dia baca kertas,
Aku di sini nggak pakai script itu sama sekali. Aku bener-bener one take one shot, nggak ada editing segala macem, nggak ada. Cuman aku edit, aku tambahin nomor WA sama kontak sama logo, udah itu aja. Jadi sebenarnya aku one take one shot gitu. Itu yang membuat mungkin orang-orang di sini pada suka karena aku natural begitu. Natural tapi tetap detailnya tetap tahu gitu, tetap ada nih jam tangan, detailnya tetap kelihatan begitu. Nah, kayak gini cuy. Oke, tuh. Cakep bener nih. Nih. Bang zoom pol bang, udah dipolin ini bro nih, lihat. Jadi memang sampai dalam banget, ini bener-bener skeleton ya cuy ya. No, itu ada kelihatan powernya. Ah ini nih kita kasih powernya kan, itu renggang itu. Nih aku itu. Ini ada per nih di dalam nih, aku kasih lihat ya. Nah, ini ada per nih. Nah di sini nih, nah itu di belakangnya logo Pagani kan ada per. Itu berarti powernya masih ada, cuman powernya lagi sisa sedikit mungkin ya. Nah ini kita manual winding bisa dipakai bisa nih. Kalau aku pengen manual winding aja nih, lihat. Ntar ini kok ngelok. Nah ini nggak ngelok. Nah ini aku manual winding, pernya mengencang, ini pernya tengah lihat mengencang di belakang logo nih, lihat. Nah kan pernya mengencang, itulah yang dia menyimpan power reserve dari jam tangan ini cuy. Nah kelihatan, nah kayak kan pernya mulai mengencang dan terus mengencang tuh. Oke, cukup di manual winding sampai 10-20 kali lah. 20 kali udah mentok gitu, udah. Habis itu kita lock. Semisal kalian nggak mau pakai dan mau ditinggal mungkin 24 jam gitu, nggak mau dipakai, udah digini. Kalau cuman semalam nggak perlu di manual winding ya cuy ya, nggak perlu di manual winding kalau cukup semalam doang. Udah tuh, pernya udah ngelock sekarang. Nah, lihat. Pernya udah tergulung rapi. Mana sih bang pernya nih? Aku tunjukin nih. Ini loh per nih. Maaf. Itu loh di dalam itu. Nah ini bulat, ini per ini. Udah ngelok. Tadi kan dia masih renggang. Kalau kalian lihat, kalian bisa mundurin video ini. Begitu. Oke. Udah mantap dan terima kasih.